Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa yang dirahmati Allah? Selamat berjumpa kembali dengan saya Maman dan Ustadz Munzir Islam. Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi dalam kajian Islam tematik ya. Pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, bulan yang 10 hari kedua ya gitu ya. Di bulan Ramadan ini kita akan mengambil tema tentang kaidah akidah ruhiyah dan akidah sia-sia. Begini Tad, ketika mendengar kata Islam ya, yang terbayang khusus bagi kita umat Islam itu bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Dengan kalimat Islam itu agama sempurna, yaitu kamilan wasamilan. Kesininya lagi saya pribadi itu ada al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kesananya lagi liyudhirahu ala dini kullih. Sebenarnya apa sih makna dari kata-kata itu tersebut, dan apakah yang menjadikan Islam ini menjadi agama yang sempurna dalam akidah kita pribadi itu? Apakah bagaimana penjelasan tentang hal-hal seperti itu tuh dengan kalimat-kalimat seperti itu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan berupaya menjelaskan ya, karena ini memang pertanyaannya luas ya gitu ya, dan dalam. Saya kira ya Islam betul agama yang sempurna ya, sudah jelas, dan Nas pun mengatakan seperti tadi dijelaskan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi gitu ya. Kemudian juga tadi al-yauma akmaltu lakum dinakum, setelah aku sempurnakan agamaku ya untuk kalian gitu. Itu juga inna dina indallah Islam. Jadi banyak yang menggambarkan itu memang Islam satu hal yang komplit gitu ya, sempurna dari sisi wahyu begitu kan, itu seperti itu. Dan dari sisi fakta memang kita tidak bisa membantah ya, bahwa Islam itu agama turun dari langit gitu ya. Turun dari langit, dari Allah SWT, pencipta alam semesta ini. Oleh karena itu secara akli kan itu, secara rasional ya, agama yang diturunkan oleh Allah pencipta semua ini otomatis sempurna pasti ya, dan yang terbaik untuk manusia ketika menjalani kehidupan ini. Nah, mungkin itu yang kenapa Islam sebagai agama sempurna ya, karena memang turun dari Allah Subhanahu wa taala yang melewati Jibril dan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur dunia ini pastilah sempurna. Kenapa? Karena yang membuat Sang Pencipta. Nah, kalau selain itu yang dibikin oleh makhluk gitu ya, itu jelas tidak sempurna ya. Oleh itu pasti sempurna dan akan terus ada ya, sehingga nanti Allah sendiri mungkin ya berakhir gitu, mengakhirkan Islam ini di tengah-tengah umatnya itu menjelang hari kiamah nanti, walau alam bisawab ya. Itu akidah kita memang mengatakan bahwa Islam itu sempurna pasti ya, karena dari awal cara rasionalnya gitu ya. Nah, ini aspek-aspek apa aja yang membuat Islam itu berbeda? Nah, kita akan sebutnya sebagai din ya, karena kalau kita berbicara masalah agama Islam, agaknya sudah agak
agak beda persepsi di masyarakat kita itu ketika mengartikan agama ya. Nah, mengartikan agama itu ya kecenderungannya yang masalah ibadah aja ya. Jadi saya ingin tanya nih, dinul Islam ini nih, aspek-aspek apa aja yang dipunyai secara fakta, rasional, ilmiahnya lah, kajiannya lah gitu ya. Kalau tadi Ustadz berbicara masalah keimanan, bahwa keimanan yang rasional kita itu menentukan bahwa Islamlah yang terbaik. Nah, sekarang aspek apakah yang secara ilmiahnya, secara apa kalau ini mah ya secara penelitian lah kalau manusia mau gitu, yang membuat ternyata benar juga nih Islam, kenapa Islam ini disebut sebagai sebuah din yang sempurna dibandingkan din-din yang lain, sistem-sistem yang lain ini. Apakah keunggulan-keunggulan yang dipunyai oleh Islam sehingga kita layak berbangga dan semakin mempercayai dengan wahyu Allah tersebut? Jadi begini, saya jelaskan dulu tentang Islam ya, biar agak jernih. Islam itu agama yang diturunkan Allah SWT, agama samawi yang diturunkan, agama langit yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk mengatur manusia hubungannya dengan Allah dalam bentuk ibadah khusus ya, dan untuk mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan untuk mengatur manusia dengan sesamanya begitu. Nah, itu sudah komplit begitu ya. Nah, kemudian Islam itu sebagai satu sistem tadi itu merupakan satu sistem ya, yakni berisi tentang keyakinan-keyakinan akidah dan berisi tentang aturan-aturan, yakni syariah. Jadi Islam itu akidah dan syariah. Nah, akidah ini adalah yang paling mendasar, perkara yang paling mendasar berkaitan dengan akidah umat Islam. Jadi akidah Islam itu, akidah itu perkara yang mendasar, dan dari akidah Islam yang mendasar itu apa? Kayak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni pengakuan ya untuk umat Islam dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, kesaksian Nabi Muhammad sebagai Allah sebagai Tuhan, dan kemudian Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ akan terpancar syariahnya, ya, aturan-aturannya berisi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti memang akidah pokok itu, akidah yang dasar itu akidah asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tentu tidak hanya itu aja ya. Masih banyak akidah yang lain ya, yang yang harus diwajibkan bagi kaum muslim untuk meyakininya ya. Seperti keimanan kepada malaikat Allah, keimanan kepada kitab-kitab Allah, keimanan kepada malaikat Allah, keimanan kepada Rasul Allah, keimanan kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar khairi wa syarrihi min Allah gitu ya, baik buruknya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kemudian masih banyak lagi perkara-perkara yang wajib diimanan. Tapi yang 6 itu adalah yang rukun ya, yang rukun dan rukun iman ya. Rukun iman itu, dan kemudian itu masih banyak perkara-perkara yang wajib diimani. Semua itu wajib diimani itu ya. Artinya perkara-perkara yang lainnya banyak yang terpancar dari Allah, yang keimanan kepada Allah itu kan iman kepada sifat Allah, kepada asma Allah kan itu, kemahakuasaan Allah dan seterusnya gitu ya. Kemudian keimanan kepada malaikat juga ada cabang-cabangnya, keimanan kepada Rasul juga ada cabang-cabangnya ya, kepada Nabi Muhammad juga ada perkara-perkara yang harus diimani gitu ya. Kepada Al-Quran juga perkara yang datang dari Al-Quran, perintahnya itu juga harus diimani dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah-kisah dalam Al-Quran itu semuanya. Nah, yang mendasar tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini berkait dengan keimanan. Nah, dengan syariahnya semua perintah-perintah yang berisi peraturan bagi kita ya, tentang bagaimana hubungan Allah,
Tata hubungan kita dengan diri kita sendiri, kemudian dengan sesama, itu merupakan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang terpancar dari akidah itu. Berasal dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah itu mungkin gambarannya ya tentang Islam. Dengan kata lain, Islam itu ya bisa dari sisi akidahnya itu mengatur perkara-perkara urusan ukhrawi ya. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, Rasul, kepada hari pembangkitan, yaum hisab ya. Kemudian kepada pahala ya, pahala dari Allah, siksa dari Allah. Kemudian bagaimana nasihat-nasihat agar kita takut kepada Allah. Ini semua ya urusan-urusan tentang keakhiratan gitu ya. Nah, dikaitkan dengan bahasan kita, ya, itulah yang disebut akidah ruhiyah ya, pembahasan diurusi ini tentang perkara-perkara akhirat ini, itulah yang disebut dengan akidah ruhiyah. Kemudian akidah syiah-syiahnya itu berkaitan dengan perkara-perkara dunia ya. Secara umum di bidang muamalah tadi kan, itu bagaimana kita bagaimana aturan kita dengan sesama manusia ya, dalam aspek-aspek kehidupan ini ya, dalam bermasyarakat gitu ya, dalam berbudaya, dalam melakukan transaksi perdagangan, dalam melakukan pernikahan, dalam segala hal ya, di seluruh aspek kehidupan itu semuanya itu diatur oleh Islam gitu. Nah, kemudian dalam bernegara kan gitu ya, mengurusi rakyat, bagaimana hubungan antar negara gitu ya, bagaimana mendakwakan Islam ke seluruh alam, itu semua perkara-perkara berkaitan dengan perkara dunia ya, pengurusan dunia. Itulah yang dinamakan dengan akidah akidah syiah. Akidah syiah. Jadi aturan itu semuanya terpancar dari akidah Islam itu, dari asas akidah Islam. Kenapa? Maka dari sini ulama mengkategorisasi, Islam itu ternyata akidah syiah dan akidah ruhiyah, mengurusi urusan perkara-perkara dunia dan juga perkara-perkara akhirat ukhrawi itu. Demikian gitu. Nah, ya, pembahasan akidah ruhiyah, akidah sia-sia. Ruhiyah sia-sia, dunia akhirat ya. Akhirat dunia ya. Kemafhuman kita yang akrab di telinga kita, ini rasanya sulit sekali gitu ya, ngagabungkan. Ngagabungkan. Seperti yang gini. Kumaha ari ngurus agama makan tenden heula lah dina urusan politik mah gitu lah. Ulama mau agama, jangankan urusan politik, masalah dagang mah geus dagang ulama mau agama ribet cenah gitu ya. Nah, Islam tadi kata Ustadz sebagai akidah ruhiyah, sebagai akidah yang berhubungan dengan keakhiratan, ada yang nah, sekaligus akidah sia-sia yang berhubungan dengan masalah keduniaan itu ya. Nah, bagaimana ini Islam menggabungkannya, atau gimana hubungan kedua akidah itu, dan bagaimana seorang Islam harusnya memahami nih konsep ini tuh. Ini konsep Islam gitu ya, konsep Islam ini. Jangan hanya ari keur iman mah, ari lamun ngurus iman tak keur di masjid belah gitu. Kalau ngurus masalah dunia mah geus lawaka gitu, ngurus Quran yang hadis teh di pasar di mana-mana. Gimana Ustaz? Ya, dalam hal ini tadi sekali lagi ini kategorisasi, ada akidah sia-sia dan akidah ruhiyah gitu. Setelah melihat mengistiqra ya, artinya membaca, Islam itu seperti itulah gitu ya. Akidahnya memancarkan perkara-perkara urusan mengatur ukhrawi akhirat. Kemudian juga mengatur duniawi karena gitu. Dunia gitu ya. Nah, dalam pelaksanaannya nanti tentu kita tidak ada pemilahan itu, tidak ada pemilahan dalam pelaksanaan ya, semuanya integral menyatu dalam kehidupan itu ya. Ketika kita berdagang,
waktunya sholat ya harus sholat, wajib sholat dan wajib as-sholatu ala waktiha, tepat pada waktunya sholat itu, yang terbaik kan itu. Nah, maka ketika sholat kita tidak berdagang, ya kan? Nah, kemudian kita berdagang. Nah, berdagang tentu dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang itu Allah Subhanahu, bagaimana cara dagang yang benar. Di situ diatur dalam bidang ilmu fikih, ya. Ilmu fikih itu dibahas. Maka dibahas di situ bagaimana cara berdagang yang benar, jual beli yang benar. Sampai kaum muslim itu tahu yang syarat rukun dagang, begitu kan itu semuanya muslim tahu gitu. Nah, ini semua kan dalam kerangka melaksanakan perintah Allah, ya gitu. Jadi kaum muslimin tidak boleh nanti dagang itu sebagai kasab dia, ya, untuk dalam kehidupan. Ini melaksanakan kasab ini kewajiban, ya, salah satu kewajiban dari Allah juga. Sholat juga kewajiban harus juga. Iya, berarti harus disamakan. Dagang ini diperintah oleh Allah, dalam artian sholat juga diperintah oleh Allah. Jadi sama-sama gitu ya. Sama-sama diperintah Allah. Nah, kan semuanya ada pengaturannya. Semuanya ada aturannya detail, tidak akan berbentrokan. Waktunya sholat, waktunya berdagangan, masih luas lagi, ya, waktu untuk berdagang. Tidak semua berdagang juga kalau kita paksakan pasti harus ada istirahat. Nah, gitu kan. Nah, bagi umat Islam, ya, ada sholat, waktu untuk sholat, ya. Dan tidak berdagang terus ada ketika dapat keuntungan juga harus sedekah, ya. Atau kalau memang modalnya itu sudah sampai nisab juga dia harus mengeluarkan zakatnya, kan gitu. Zakat tijarah, ya kan, misalkan. Jadi semuanya berkaitan dengan hukum syara, dan itu terpelajari dari akidah Islam, ya, dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Dan dari keimanan kepada Allah dan iman kepada kitab Allah dan Rasulnya, ya, bahwa Rasul itu membawa aturan-aturan dalam persoalan perdagangan. Kemudian Rasul juga mengatur persoalan dalam bidang ibadah khusus, tadi tentang sholat, gitu, ya, itu dikerjakan itu semuanya sama. Jadi semuanya terpancar dari akidah Islam, gitu. Paham ya? Dari Insyaallah dari paham. situ. Jadi semua aktivitas Ya, kita itu dilandaskan terhadap perintah ya, larangannya Allah, ya. Ya, dengan kata lain ada kaidah mengatakan al aslu fil af'al atau qayyad bi ahkam syar'i, gitu, ya. Jadi asal perbuatannya itu kita itu terkait dengan hukum syara. Asalnya perbuatan kita itu terkait hukum syara. Tadi sholat terikat dengan hukum syara, ya. Kemudian juga wajib sholat itu kan, itu keterikatan kita dengan kewajiban itu. Kemudian juga berdagang, ketika kita memang diwajib menafkahi, ya. Kemudian kita bisanya berdagang, ya berdagang, gitu, dalam rangka memenuhi kewajiban mencari nafkah, itu kan itu. Nah, itu menjadi kewajiban kita, itu, ya. Dan tentu dikaitkan dengan semuanya juga seperti itu. Nah, jadi tidak boleh kita keluar dari hukum syara, ya. Kalau keluar dari hukum syara, ya jelas namanya bermaksiat. Nah, ini bermaksiat. Ini ke level yang lebih atas lah, ya. Ya. Level atas. Ini di dalam hal tadi akidah sia-sia, ya. Akidah sia-sia. Ya. Itu bukan rahasia umum lagi, ya, bukan rahasia umum lagi. Ketika sekarang banyak lontaran-lontaran kata yang mengatakan dari pertama-tamanya mungkin adalah yang saya ingat, ya, ini mah Islam, yes, partai Islam, no, gitu. Nah, yang semakna dengan ini terus bergulir, digulirkan di masyarakat, sehingga masyarakat itu hanya memandang Islam itu hanya sebagai hal yang aspek ruhiyahnya aja. Dalam tataran kenegaraan itu malah mah kalau diibaratkan mah ulah lah haram meureun mun congang mah meureun hayang haramkeun meureun gitu. Nah, itu gimana ini Ustaz menanggapi jargon-jargon seperti itu tuh? Yang semisal lah banyak lagi, ya. Ya memang saat ini umat Islam sedang dilanda ini, ya, sedang dilanda
dikatakan kemunduran berpikir gitu ya, tadi kemunduran, dilanda kemunduran. Cuma di bidang pemahaman ya, di bidang pemahaman Islamnya, jadi sehingga ketika ada yang mengatakan Islam politik yes, Islam tidak politik no, begitu ya. Islam yes, partai Islam no katanya. Islam yes, nah gitu kan, seolah-olah ada pemilihan seperti itu ya. Islam yes, partai Islam no gitu kan. Nah dengan itu saja, karena pemahamannya kan kaum muslimin itu sedang dalam titik nadir yang rendah gitu ya. Jadi memang minimal kelabakan bingung gitu kan gitu. Padahal kalau kita kita teliti kan Islamnya yes gitu. Islam politik yes juga kan gitu. Kenapa? Karena Islam itu memang mengatur persoalan-persoalan politik ya. Kaum muslimin tidak tahu mungkin apa itu politik. Masalahnya ini. Oh iya. Masalahnya pokoknya mah politik mah identiknya jeung kala lotor adalah jeung jarah. Nah, gitu. Padahal kalau kita menyandarkan kepada akidah Islam, politik itu apa gitu kan? Seperti apa dalam pandangan Islam itu apa gitu kan itu. Nah, politik itu makanya di sini ada apa itu politik dulu gitu. Ya, kalau di Islam kan tentu dibahas oleh ulama ya. Dari sisi bahasa politik itu, misalkan katakan siasah gitu kan. Siasah, sasa ya susu siasatan gitu ya. Nah, dari sisi bahasa artinya mengurusi gitu kan, mengayomi kan gitu. Dari sisi bahasa. Nah, kemudian dari sisi istilahi nanti digali dari beberapa nas Al-Qur'an ya, misalkan gitu ya. Misalkan dari hadis atau Al-Quran itu dari situ digali lahirlah istilah politik nanti ya, istilah politik secara umum gitu yang ini apa namanya, politik itu apa dari satu hadis misalkan ya, penggaliannya kanat Banu Israil tasusumul anbiya ya. Bani Israil itu tasusumul anbiya, diurus oleh para nabi. Kanat Bani Israil tasusumul anbiya, ulama halakan nabi, khulafa'un nabi. Ketika nabi itu meninggal atau binasa, di Yahudi itu ada yang dibinasakan. Iya benar. Atau meninggal, khulafa'un nabi, kemudian diganti lagi oleh para nabi. Kata Rasulullah, wa innahu la nabiyya ba'di, dan sungguhnya tidak ada lagi nabi setelah diriku kan itu. Wa satakunu khulafa, akan ada para khalifah. Nah, di situ kan. Nah, di sini kan dari makna sasa itu mengurusi. Jadi Bani Israil itu diurusi oleh para nabi ya. Dikuasai oleh nabi, oleh para nabi. Ya, dipimpin oleh para nabi, dikuasai atau diperintah, dilarang diayomi ya, agar mereka rakyatnya mendapatkan kemaslahatan, umatnya mendapat hal yang maslahat gitu. Namun setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi gitu ya. Jadi kalau Yahudi mah diganti nabi, meninggal ganti lagi nabi, diurus terus. Nah, setelah Nabi Muhammad itu tidak ada lagi nabi, kaum muslimin akan diurus oleh para khalifah, dan itu akan banyak ya, diurus oleh wasatakunu khulafa, akan ada para khalifah dan mengurus mereka ya. Nah, dari situ diistimbat gitu ya, makna sasa Yesus tadi atau makna politik tadi, aspek mengurusi gitu. Jadi misalkan kita mengurusi apa misalkan ya, mengkritik penguasa ya. Asyaidu syuhada Hamzah wa rajulun qama amama sultanin Zair fansahu faqatalahu ya. Dan yang disebut syahidnya syuhada itu adalah Hamzah ya bin Abdul Muthalib.
dan seorang lelaki yang kemudian berdiri di hadapan penguasa, pansohahu, menasihati penguasa tadi, fakotalahu, kemudian dia meninggalnya syahid, ya, setara seperti Hamzah bin Abdul Thalib gitu. Nah, aspek menasihati penguasa itu adalah aspek mengurusi juga sama, ya, aspek mengurusi, dan itu adalah politik. Itu kan bagus, dipuji sebagai syahidu syuhada. Itu kemudian juga para Bani Israel yang para nabinya itu kan aspek baik, aspek terbaik mengurusi para umatnya. Nah, para khalifah juga mengurusi kaum muslimin, melindungi, ya, sebagai junah, sebagai perisai. Itu juga adalah aspek mengurusi, ya, memberikan minum, memberikan makanan, ya, menjaga keamanan, memakmurkan mereka. Itu aspek mengurusi, gitu ya. Jadi ini ternyata baik semua. Jadi kalau politik gambaran jelek, ini suatu keterbalikan. Yang seperti tadi digambarkan politik itu demikian jelek, itu pemutarbalikan makna dari politik itu sendiri. Politik itu adalah kalau dari sudut pandang Islam adalah baik, tapi tentu terikat dengan hukum syara, ya, terikat dengan hukum syara. Gitu. Ya, kalau dengan caranya yang memang tidak syar'i, pasti itu maksiat dan pasti adalah buruk, ya. Pasti buruk, pasti itu maksiat, kan, itu pasti itulah adalah tercela, ya, karena standar kita itu adalah hukum syara, ya. Menurut syara itu baik, ya baik, menurut syara itu buruk, tercela atau terpuji itu harus menurut hukum syara itu sendiri. Jadi tidak. Nah, itu karena kita berlandaskan kepada akidah Islam, kepada akidah Islam itu tadi, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gitu, ya. Nah, kalau dalam aspek akhirat berarti karakternya memang dari situ kita melihat karakter akidah itu akidah sia-sia, ya, gitu. Beda kalau nanti akidah ruhiyah, kan, itu kita senantiasa mengumpulkan pahala. Apa bekal kita untuk ke akhirat itu? Ya, kata Allah misalkan fatajawadu fa innahu jadi takwa, ya. Hendaklah kamu itu berbekal, karena semuanya bekal yang terbaik itu ketakwaan. Nah, itu perkara-perkara yang harus kita perhatikan, ya. Kita harus berbekal sebanyak mungkin di dunia ini, melakukan amal-amal soleh untuk akhiratan, gitu, ya. Nah, itu akidah, ketika akidah itu mengurusi perkara-perkara akhirat, begitu. Nah, itu mengenai panjang lebar, ya, kita tentang yang tadi mulainya dari pertanyaan tentang ada pemisahan. Nah, pemisahan gitu. Jadi ini mah ruhiyah, ini mah urusan dunia. Ya, gitu. Islam nama yes dengan politik membawa Islam no. Ya, itu. Memang itu yang sekarang masih berlanjut, ya. Iya. Jadi mencoba meragukan umat Islam, mencoba menggoyang pemikiran Islam, sehingga umat Islam itu jauh dari hukum atau pemikiran hukum, ya, pikiran perasaannya dari Islam. Jadi itu inginnya tadi ada pemisahan, ya, perkara dunia perkara akhirat. Jadi agama itu janganlah umat Islam mengurusi persoalan dunia, ya. Inginnya begitu. Nampaknya begitu, ya, karena menggiring ke situ. Nah, udah aja mikirin akhirat saja. Persoalan dunia kamilah. Dan itulah yang menjadi akidah sekuler itu, memisahkan agama dari kehidupan. Tentunya ini bagi kaum muslimin jangan seperti ini, ya, karena dia sudah sudah akidahnya dari lain, gitu, ya, memisahkan itu. Sudah cacat, gitu, ya, kan, gitu. Ya, kaum muslimin harus segera itu memperbaiki diri dalam hal ini. Ya, terima kasih Ustaz. Nah, ini ada beberapa lagi pertanyaan nih. Kita lihat, ya. Kalau saya lihat Islam itu mengurus segala urusan, ya, segala urusan. Itulah kamilan musmilan, ya. Nah,
ini mungkin ada sebagian umat Islam sendiri, ini umat Islam aja dulu lah yang berpikir, nah ini gimana umat Islam katanya rahmat seluruh alam, bisa menjadi rahmat seluruh alam, berarti untuk non Islam, bahkan bukan non Islam lagi ya, yang namanya makhluk Allah, dengan datangnya Islam ini menjadi rahmat. Nah sekarang ketika kita berbicara masalah Islam yang berasaskan politik yang berasaskan Islam, mengurus negara berasaskan Islam, itu ada ketakutan dari sebagian umat Islam aja, nggak tahu ya kalau umat Islam ini mau khususlah dari yang non Muslim, bahwa ini akan jadi sejenis gimana ya, kalau bahasa kasarnya ya, penindasan atau pengangkangan umat Islam terhadap umat-umat lain. Ini menjawab keraguan-keraguan ini, gimana nih Ustaz, sebenarnya nih umat Islam harus tercipta nih sebagai rahmatan lil alaminnya, itu harus terwujud dalam segala aspek gitu. Ya begini, jadi harus dipahamkan tentang bahwa Islam itu agama yang mengatur urusan akhirat dan juga urusan dunia ya. Di sini pentingnya gitu. Jadi tidak hanya mengatur perkara ukhrawi saja ya, keakhiratan saja, tapi juga dunia, dan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu tadi secara dari akli ya, itu adalah pasti sempurna gitu. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran ya kepada siapapun ya, bagi semua umat manusia tentang apa namanya Islam ini sebagai agama yang mengatur ya tadi semua hal ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' ya, jadi kami turunkan kitab ini untuk tibyanan, untuk menjelaskan segala sesuatu. Pasti Islam memberi jawaban terhadap problematika kehidupan ini. Seluruh pertanyaan akan terjawab dengan Islam ya. Itu kita iman terhadap hal itu. Iya. Nah, kita lihat faktanya memang kalau apa namanya di dunia ini ya ada Islam yang mengatur masalah politik, apa namanya siasah, akidah siasah ya, itu hanya Islam ya, kemudian kapitalis, kemudian sosialis ya, ada tiga. Hanya Islam itu membedakan dari sosialis dan kapitalis itu. Islam itu sekaligus juga akidah siasah ruhiyah, akidah ruhiyah. Jadi akidah ruhiyah dan akidah siasah Islam. Tapi kalau kapitalis akidah siasah saja, kalau sosialis akidah siasah saja. Nah, kalau Islam dua, akidah ruhiyah dan akidah siasah. Nah, jadi kalau kapitalis itu tidak mengatur urusan akhirat, itu kan, dengan azas manfaat nantinya. Jadi gambaran kehidupannya itu dengan azas manfaat. Jadi tadi tidak ada hubungan pengurusan dunia itu dengan Sang Pencipta, tidak ada. Tapi bagaimana dunia ini diatur oleh manusia dengan pure manusia ya, dengan dirinya sendiri gitu ya. Dia mengatur dengan aturan yang keluar dari dirinya sendiri, dari manusia itu. Nah, nanti asas dari pengaturan itu adalah manfaat. Pokoknya manfaat aja untuk diri manusia menurut pandangan manusia gitu kan. Maka kemudian lahirlah untuk mencapai untuk mencapai kemanfaatan tadi ya, mendapati dan petik kebahagiaan itu jadi disucikan hal-hal yang sifatnya kebebasan ya. Jadi kebebasan berpikir, berakidah ya, kebebasan
kepemilikan, kebebasan bertingkah laku, ya, kebebasan berpikir, pokoknya kebebasan itu yang harus ada, ya, sehingga nanti apa yang mereka tuju itu bisa dicapai, ya, kebahagiaannya itu, ya, dengan asas manfaat untuk mencapai kebahagiaan dengan kebebasan itu akan mereka dapatkan, gitu kan, itu. Nah, tapi kita lihat kan sistem kapitalis yang sekarang itu memimpin dunia, gitu ya, terutama di bawah masih di bawah ini superpower Amerika, gitu ya. Itu kita lihat bagaimana keadaan alam ini, gitu ya. Keadaan alam dari sisi fisik kan banyak yang rusak, gitu ya. Di berbagai belahan dunia ini banyak kerusakan akibat kapitalisme, gitu ya. Kerusakan alam. Demikian juga kerusakan sumber daya kerusakan sumber daya alam, kemudian juga dampak terhadap lingkungan, gitu, akibat dari kapitalisme. Juga bagaimana dampaknya untuk manusia, ya. Banyak sekali akibat dari penguasaan terhadap kekayaan di belahan dunia itu, ya, menimbulkan korban manusia, ya, menimbulkan kesengsaraan manusia, terutama di umat Islam yang kebetulan sumber kekayaan alamnya sangat banyak kan, gitu, ya, kan, misalkan di wilayah Timur Tengah dengan minyaknya, di Indonesia juga mungkin dengan sumber daya alamnya, energinya. Itu kita lihat dampak dari kerakusan kapitalisme itu merusak, gitu ya. Juga kemudian dari sisi budaya juga rusak, ya. Moral, kemudian banyak masalah-masalah sosial, gitu ya. Di Amerika sendiri masalah diskriminasi juga kita lihat, ya, tidak selesai. Jadi banyak tadi kerusakannya. Zuharul fasad fil bari wal bahra, gitu, dengan kata lain seperti ini. Bima kasabat aydin nas. Itu. Ya, karena ya itu dia sendiri manusia mengatur. Akibat dari sistemnya yang mengatur, aturannya itu dibikin sendiri, diciptakan sendiri, direka-reka sendiri, ya, dengan azas manfaat. Nah, yang kedua, selain Islam kan, nah ada yang lainnya yaitu sosialis, tapi dia keburu runtuh, kan, keburu runtuh, dan mungkin masih ada sebagian, ya, yang berpaham sosialis seperti Korea Utara, atau mungkin Cina sekarang, ya, berpaham sosialis, ya. Tapi lihat mungkin juga karena tidak matching, gitu ya, dengan situasi dan kondisi, nampaknya masih abu-abu sekarang. Dari satu sisi kapitalis, dari satu sisi masih menganut sosialis. Jadi ini masih abu-abu, gitu ya, untuk Cina itu. Nah, sosialis itu ya sama tadi. Ini lebih diktator lagi, gayanya gaya tangan besi, gitu ya. Jadi akidahnya itu dikiaskan kepada tatawur madi, itu ya, artinya dialektika materi, gitu ya, di mana materi itu harus berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, ya. Itu jadi kalau perubahan sosial atau masyarakat itu, ya, masyarakat itu harus berubah. Kalau tidak mau berubah harus dipaksa berubah, gitu. Ya, disitulah kita lihat bagaimana kesengsaraannya, ya, karena dirubah, dipaksa dirubah, ya, akhirnya menimbulkan bencana bagi manusia. Dan ini juga tidak sesuai dengan fitrah, ya, tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Ya, manusia itu bukan barang, atau ya, bukan dianggap barang, ya, itu sebagai faktor dari alam, seperti mesin, ya. Faktor mungkin jadi alat tertentu aja, jadi faktor produksi, gitu. Kalau di dalam sistem sosialis itu manusia itu ditempatkannya sebagai materi semata, sama dengan yang lain, gitu, ya. Dipaksa harus bergerak untuk mencapai ketinggian materi itu. Akhirnya ya buktinya apa? Kepemilikan dibatasi, kan, gitu ya. Kemudian ada barang-barang yang boleh dimiliki dan ada boleh tidak dimiliki. Berbeda dengan kapitalis tadi, kepemilikan silakan aja apapun dimiliki, gitu ya. Ini dibatasi, kemudian segala hal harus senantiasa mengikuti apa yang menjadi
perintah dari atasnya begitu ya. Tentu manusia itu kan ya tidak bijak gitu ya, akan menyengsarakan. Enak untuk yang di atas, yang di bawah tidak enak gitu. Jadi dua-duanya tadi kapitalis maupun sosialis juga tidak mengenakan dunia. Ya, nanti berpulang kepada tadi, kenapa sekarang jadi bagaimana sekarang itu dengan Islam gitu ya. Ya Islam sebagai alternatif lah, yang terbaik untuk semua manusia. Akhirnya kita harus menjelaskan tadi ya, dan keburukan-keburukan yang sekarang itu terjadi, dan kemudian kita harus rajin menjelaskan tentang Islam ini yang memang lahir dari yang turun dari Allah sang pencipta, pemilik alam semesta ini gitu ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah itu agama Islam. Wa may yabtaghi ghayra islamin dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, itu harus dijelaskan kepada mereka. Nah, ya memang sekarang itu butuh penjelasan terus kepada manusia, terus dijelaskan. Di sini fungsinya seorang muslim itu sebagai agent ya, perubahan, sebagai agen perubahan gitu. Di sini harus menjadi agen perubahan gitu. Dan itu tentu hal yang mulia karena menyeru kepada jalan Allah SWT atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar begitu. Ya. Menarik sekali Ustaz. Kayaknya untuk suatu saat kita harus agak diskusi lebih panjang lagi ya tentang nih di sini nih sistem ini, di sistem kapitalis ini begini nih sebenarnya mah teh. Nih Islam sebagai alternatif. Ini di alternatif. Nah, padahal mah buat kita bukan alternatif ya. Ini dibahasakan bahasa mereka lah, bahasa yang menarik sekali untuk dikaji ya, tapi berhubung waktunya mungkin kita terbatas oleh waktu. Yeah. Ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Cuman saya ini apa yang dari diskusi obrolan itu saya menyimpulkan yang saya paham ya, bahwa Islam itu sebagai agama yang sempurna tadi, karena dia itu mengurusi bukan hanya urusan akhirat aja, tapi juga mengurusi urusan dunia. Nah, tadi dalam istilah yang Ustaz sebutkan ada akidah ruhiyah dan akidah siasah. Nah, itulah yang membuat Islam ini. Dan Islam itu akan menjadi rahmat bagi semua alam ketika kedua aspek akidah ini berjalan bersamaan, tidak dipisahkan. Islam tidak bisa menjadi sebuah agama yang rahmatan lil alamin hanya dengan sholat saja, tidak hanya dengan banyak tersenyum dan bebarengan doa bersama gitu ya, tidak bisa. Tapi harus dengan hal-hal yang sifat aspek sia-sianya ini diterapkan. Dan ternyata tadi Ustaz bilang juga kerusakan ini terjadi karena penerapan di aspek sia-sia ini oleh kedua sistem tadi ya, sistem kapitalis dan sosialis ini. Buktina tinggal ningali wae sadayana lah gitu. Bagaimana kerusakan di bidang lingkungan, di bidang akhlak, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya sekalian. Itu harus membuat kita semakin yakin bahwa Islam itulah agama terbaik yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Baik. Begitu pemirsa kajian Islam tematik, kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.